Hai semuanya, pernah nggak sih kalian lagi scroll media sosial terus tiba-tiba ngerasa kecil banget? Lihat teman yang jalan-jalan ke luar negeri, ada yang posting pencapaian kerjaan, ada yang bahagia pamer pasangan, sementara kalian ngerasa stuck aja di titik yang itu-itu aja. Kalau iya, selamat datang di klub manusia yang suka membandingkan diri. Kalian nggak sendirian kok. Saya juga kadang masih kejebak pola pikir kayak gitu. Tapi coba deh, kita duduk bareng dan pikirkan ini pelan-pelan. Kenapa sih kita suka banget membandingkan diri? Padahal logikanya, hidup orang lain kan nggak ada hubungannya sama sekali sama kualitas hidup kita. Misal nih, teman kalian dapat promosi kerja, apa itu berarti otomatis kalian gagal? Enggak, kan? Tapi kenapa tetap aja rasanya kita makin tertekan? Saya rasa ini ada hubungannya sama cara otak manusia bekerja, khususnya soal perbandingan sosial. Dari dulu, manusia memang makhluk sosial. Kita belajar siapa diri kita itu lewat melihat sekitar. Bahkan sejak kecil, kita tahu kita pintar karena nilainya bagus dibanding teman-teman. Kita tahu kita lucu karena orang ketawa kalau kita bercanda. Kita tahu kita keren karena ada yang bilang gitu. Semua penilaian itu muncul dari luar. Lama-lama otak kita jadi kebiasaan, menilai diri dari pembanding. Kalau nggak ada pembanding, kadang kita bingung mau merasa apa. Nah, masalahnya makin gede ketika zaman sekarang, pembandingnya nggak cuma orang sekitar, tapi seluruh dunia. Sosial media bikin kita terekspos sama kehidupan orang yang bahkan nggak kita kenal. Dulu mungkin kita cuma bandingin diri sama teman sekolah atau saudara. Sekarang, kita bisa bandingin diri sama artis Korea, influencer, CEO muda, orang random di internet yang kita bahkan nggak tahu perjuangannya kayak apa. Kebayang nggak sih capeknya? Dan anehnya, meskipun kita tahu di otak kalau media sosial itu cuma highlight hidup orang, cuma potongan momen bahagia yang dipajang, tetap aja hati kita merasa kecil. Kita tetap mikir, kenapa dia bisa ya? Kok gua nggak bisa? Kita tetap aja sibuk nyari kekurangan diri sendiri. Padahal hidup itu bukan lomba. Hidup itu perjalanan masing-masing. Tapi kok ya rasanya susah banget berhenti ngebandingin. Saya pernah baca satu riset yang bilang, manusia itu punya semacam default mode di otak yang otomatis nyari perbandingan. Jadi bahkan kalau kalian nggak mau, kadang otak tetap narik garis pembanding, kadang tanpa sadar. Dan tahu nggak, semakin sering kita nge-scroll dan melihat hal yang bikin iri, semakin otak kita menguatkan jalur itu. Artinya, kita makin gampang kebiasaan ngebandingin, makin gampang ngerasa kurang. Makanya, salah satu cara untuk berhenti membandingkan diri itu bukan cuma soal bilang, "Udah ah, berhenti iri," tapi juga soal latihan mengubah kebiasaan otak. Misalnya, kalau kalian sadar tiap buka Instagram malah makin nggak percaya diri, mungkin saatnya kalian atur screen time kalian. Kalian bisa mulai nge-unfollow akun yang bikin kalian terpicu ngebandingin. Bukan karena kalian nggak kuat lihat orang sukses, tapi karena kalian lagi belajar fokus sama diri sendiri dulu. Terus, cara lainnya adalah mulai nyadar kalau hidup orang lain itu bukan standar kalian. Kadang kita lupa kalau jalan hidup orang beda-beda. Ada yang memang lahir dari keluarga kaya. Ada yang berjuang dari bawah. Ada yang kelihatan bahagia di luar, tapi di dalamnya penuh masalah yang enggak kelihatan. Ada yang jalannya cepat, ada yang lambat, tapi tetap aja tujuannya beda. Kalau kalian ngebandingin apel sama jeruk, hasilnya nggak akan pernah adil. Sama kayak hidup kalian dan hidup orang lain. Yang paling penting menurut saya adalah mulai belajar mengenali nilai diri kalian tanpa harus pakai pembanding. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang bikin kalian bangga? Bukan soal lebih hebat dari siapa, tapi soal pencapaian versi kalian sendiri. Misalnya, kalian bangun pagi meski mood jelek. Itu juga pencapaian. Kalian nolak ajakan nongkrong karena mau istirahat, itu juga pencapaian. Kalian nyelesain kerjaan meski rasanya malas setengah mati,
Itu juga pencapaian. Jangan tunggu validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Satu hal yang saya pelajari, kita nggak akan pernah benar-benar berhenti membandingkan diri. Akan selalu ada momen-momen di mana kita ngerasa kurang, ngerasa tertinggal, ngerasa nggak cukup. Tapi yang bisa kita lakukan adalah sadar dan narik diri pelan-pelan. Bilang ke diri sendiri, "Oke, aku lagi ngerasa iri. Aku lagi ngebandingin diri. Tapi itu bukan berarti aku gagal. Itu bukan berarti hidupku jelek." Kadang kita perlu berhenti dan mikir, sebenarnya yang kita kejar itu apa sih? Kadang kita ngotot pengen lebih karena kita mikir hidup harus selalu naik level. Harus selalu lebih kaya, lebih terkenal, lebih sukses. Tapi pernah nggak kalian mikir, mungkin yang kalian butuh sebenarnya bukan lebih, tapi cukup? Mungkin kalian nggak harus sehebat orang lain untuk merasa damai. Mungkin kalian cuma perlu menerima diri sendiri dengan semua kekurangan dan ketidaksempurnaan kalian sekarang. Saya tahu ini nggak gampang. Kadang saya juga masih berjuang. Ada hari-hari di mana saya merasa orang lain jauh lebih hebat, jauh lebih keren, dan saya merasa cuma remah-remah kerupuk. Tapi saya ingetin diri saya, hidup saya bukan tentang jadi lebih dari orang lain. Hidup saya tentang jadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Kalau kalian lagi merasa capek karena terus membandingkan diri, coba deh istirahat sebentar. Tarik napas, lihat sekitar, dan sadari betapa banyak hal kecil yang selama ini mungkin kalian anggap sepele padahal berarti. Betapa kalian udah berjuang sejauh ini, meski nggak ada yang lihat. Betapa kalian udah bertahan melewati hari-hari berat yang nggak pernah kalian ceritain ke siapa-siapa. Itu semua valid, itu semua berharga. Saya mau kalian dengar baik-baik. Kalian bukan gagal hanya karena orang lain sukses. Kalian bukan kalah hanya karena orang lain lebih cepat. Kalian bukan kurang hanya karena kalian nggak sama kayak mereka. Kalian cukup dengan segala versi diri kalian sekarang. Jadi mulai sekarang, yuk pelan-pelan latih diri untuk lebih fokus sama perjalanan sendiri. Setiap kali kalian sadar lagi membandingkan diri, coba tarik diri balik. Bilang ke diri sendiri, aku boleh iri, tapi aku nggak harus terjebak di sana. Pakai rasa iri itu sebagai bahan bakar kalau mau, tapi jangan biarkan itu membakar kalian habis. Pakai sebagai motivasi, bukan sebagai cambuk yang bikin kalian terus merasa nggak cukup. Dan kalau kalian butuh istirahat dari semua perbandingan itu, nggak apa-apa banget. Unplug dari media sosial. Jauhkan diri dari lingkungan toksik. Fokus isi ulang energi kalian. Nggak semua momen harus produktif. Nggak semua hari harus penuh pencapaian. Kadang, cukup bernapas aja udah luar biasa. Kadang, cukup bangun pagi dan bertahan hari itu aja udah kemenangan besar. Ingat, kalian gak sendiri. Banyak orang di luar sana yang juga ngerasa sama. Kita semua manusia yang rapuh, yang gampang goyah, yang kadang lupa kalau kita udah sejauh ini. Tapi kita juga manusia yang kuat, yang bisa belajar pelan-pelan untuk lebih sayang sama diri sendiri, yang bisa bangkit meski jatuh berkali-kali. Saya percaya kalian bisa. Bukan karena kalian harus jadi sempurna, tapi karena kalian manusia yang berproses. Dan proses itu sendiri udah layak dirayakan. Jadi, mulai sekarang, yuk kita pelan-pelan belajar berhenti membandingkan diri dan mulai belajar memeluk diri sendiri. Kita nggak harus jadi siapa-siapa. Kita cuma perlu jadi diri kita, dan itu cukup.